makmur mana, sejahtera mana Brunei dengan Indonesia? Makmur mana? Brunei ya. 3 dekade Brunei sempat, 3 dekade terakhir Brunei tercatat sebagai negara yang semua rakyatnya muzaki. Tidak ada mustahik zakat di Brunei selama 30 tahun ke belakang. Ya, jadi ciri-ciri kiamat tidak ditemukannya orang yang menerima zakat sudah terjadi di Brunei. Ya. Lalu itu zakatnya orang Brunei dikemanakan? Ya ke Indonesia kan? Loh, katanya orang negara terkaya, tapi nerima zakat. Pertanyaannya, apa yang membuat Brunei lebih makmur dan sejahtera daripada Indonesia? Itu yang pertama. Silakan jawab Bapak Ibu sekalian, atau kita tanyakan pada rumput yang bergoyang Bapak Ibu di luar sana. Nah, baik, di antara para hamba Allah yang sama-sama hadir kali ini, angkat tangan yang pernah mendengar satu kali saja Brunei diberitakan terkena bencana alam. Apakah gempa bumi, tsunami, kemudian juga longsor ya. Pernah tidak Bapak Ibu? Bapak belum pernah, Pak? Seumur hidup Bapak belum pernah sekalipun. Lalu Indonesia? Nah, ini evaluasi kita harusnya. Di momen kemerdekaan kita, harusnya kita bermuhasabah. Tanya pada hati kita, bukankah Indonesia mayoritas Islam? Dan bukankah orang Islam ini dicintai Allah? Lalu kenapa banyak musibah terjadi di tanah air kita? Sementara kita belum pernah mendengar Brunei Darussalam terkena bencana alam. Mungkin terjadi, tapi belum pernah kita mendengarnya. Media massa seolah-olah tidak pernah memberitakan. Apakah ini indikasi kalau Brunei tidak tersentuh oleh bencana alam? Kalau itu betul-betul terjadi, rahasianya apa? Apa rahasianya Bapak Ibu sekalian? Baik, ini ada satu tayangan bahwa ternyata Brunei Darussalam sejak tahun 1986 kalau tidak salah, di bawah kepemimpinan rajanya, sultannya Hasan Al-Bolkiah, itu mengumumkan bahwa negaranya menerapkan syariat Islam. Jadi Brunei menerapkan syariat Islam. Bapak Ibu sekalian, apakah itu rahasianya? Saya yakin iya. Bahkan syariat Islam ini junjung tinggi. 2 hal yang disebutkan Rasulullah SAW terjadi di Brunei. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan sinfani min ummati. Ada 2 bagian, ada 2 golongan dari umatku. Idza saluhata saluhatil ummah wa idza fasadata fasadatil ummah. Ada 2 aspek, 2 golongan dari umatku yang apabila kedua-duanya baik, maka baiklah umatku. Apabila kedua-duanya buruk, maka atau salah satunya buruk, maka hancurlah umatku. Al-umara'u wal ulama, pemimpin dan ulama. Nah, jika pemimpinnya ini taat kepada Allah, takut tunduk patuh kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, cinta kepada Allah dan Rasulnya, taat pada Rasulnya, lalu dia cinta kepada rakyatnya, maka rakyat pun akan mencintainya. Nah, Allah turunkan berkah bagi negara itu. Walaupun negara itu kecil, walaupun negara itu miskin, tapi dia akan makmur sejahtera. Bapak Ibu, nah ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Inna Allah idha yuhibbu qawman atahumullahu amiran adilan yakudu ummatahu ila ridwanillah wa salamatillah fayahyuna ummatuhu ya fil amin ya aminan wa salamatan biridwanillahi azza wa jalla fid dunya wa fil akhirah. Al-hadis. Ini ada satu nas yang saya dapatkan seperti itu. Andaikan Allah cinta pada satu kaum, andaikan Allah cinta pada satu negeri, cukup Allah berikan kepada negeri kaum tadi satu pemimpin yang adil, yang tunduk patuh kepada takut kepada Allah, taat kepada Rasulnya, cinta kepada rakyatnya dan rakyat mencintainya. Bapak Ibu sekalian. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, jika Allah cinta pada satu kaum. Sebaliknya, wa inna Allah idza yaghdibu qauman. Dan sungguh Allah jika benci, murka pada satu kaum, cukup Allah beri pemimpin kepada kaum tadi, pemimpin yang zalim, yang fajir,
tidak membimbing rakyatnya atau umatnya, kaumnya ke jalan yang Allah ridhoi. La yakudu ummatu ila ridwanillah wa salamatillah, lakinna ila halakah. Tapi membawa kaumnya kepada kehancuran, sehingga kaumnya membencinya dan dia pun benci kepada kaumnya. Nah, ini dua hal yang akan terjadi dengan aspek kepemimpinan saja. Kalau diukur berdasarkan hadis ini, kira-kira bangsa kita sedang dicintai Allah atau sedang di sebaliknya, Bapak Ibu? Mudah-mudahan sedang dicintai Allah ya. Harus berhusnuzon, Bapak Ibu. Gak boleh berputus asa. Betul? Ya, semangat Bapak Ibu ya. Halo. Baik Bapak Ibu di mata Allah. Nah, ini Brunei Darussalam. Pada tanggal 3 April 2019, Sultan Hasanal Bolkiah mengumumkan bahwa negaranya resmi memberlakukan undang-undang baru untuk menghukum rajam pelaku seks bebas dan LGBT. Ya. Beliau menegaskan bahwa upaya ini untuk memperkuat pengamalan ajaran Islam di negaranya. Subhanallah Bapak Ibu. Ini keputusan yang membuat selamat negara tadi. Adapun jika satu negara membiarkan pelaku LGBT bebas, hati-hati Bapak Ibu, bencana bukan hanya menimpa mereka, azab bisa menimpa kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna Allah azza wa jalla la yu'adzabul khassah la yu'adzabul ammah bi amalil khassah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan menghukum satu kaum, satu bangsa hanya dengan kemaksiatan segelintir orang saja. Jadi enggak mungkin satu kaum yang disiksa dengan azab, dengan bencana, kalau yang maksiat hanya segelintir orang saja. Hatta yarawul munkara baina zuhranaihim, sampai kaum tadi menyaksikan, sampai mereka menyaksikan ada kemaksiatan di depan mereka. Wahum qadiruna ayyunkiruh, dan mereka mampu mencegah kemungkaran itu agar tidak terjadi. Mampu sebetulnya. Padahal yunkiruh, tapi mereka diam saja. Tidak mencegah kemungkaran itu. Padahal mampu mencegahnya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Adzabahullahu al-khassata wal ammah. Maka Allah bukan hanya menyiksa kaum yang berbuat maksiat, tapi yang membiarkan kemaksiatan itu pun terjadi, itu pun akan diazab juga. Maka ini yang harus kita muhasabah sekali Bapak Ibu sekalian.